Halo Sobat Males, balik lagi nih di channel kebanggaan kita, Kuliah Titip Absen. Nah, dengar-dengar banyak yang lagi butuh asupan materi instan ya. Di sesi contekan visual kita kali ini, kita bakal ngebedah abis modul pertemuan 4. Yes, tentang kreativitas dan inovasi bisnis. Nggak usah pusing baca teks yang tebel-tebel itu, sumpah. Karena di sini semuanya udah saya rangkum jadi semacam cheat code yang sat-set, anti ribet, dan pastinya gampang banget nempel di otak. So, let's go, kita mulai aja. Jujur aja deh sekarang, siapa di sini yang besok pagi udah jadwalnya kuis atau ujian, tapi pas buka buku rasanya otak malah ikutan loading muter-muter? Valid banget kan? Tenang, you are not alone. Penyakit khas mahasiswa tuh emang gitu, suka banget nunda-nunda sampai mepet deadline. Tapi jangan panik dulu. Rangkuman visual ini emang sengaja dirancang khusus buat nyelamatin IPK kalian. Kita bakal translate konsep-konsep berat dari modul akademik kalian, itu jadi bahasa tongkrongan yang gampang banget dicerna. Kalian tinggal perhatiin baik-baik, dan boom, kalian bakal siap tempur di kelas besok. Oke, kita langsung masuk ke materi intinya ya. Pertama, mari kita bahas dua konsep yang sering banget kebolak-balik pas ujian. Apa sih sebenarnya beda kreativitas sama inovasi? Konsep dasarnya itu simple banget, beneran. Kreativitas itu kemampuan otak kita buat mikirin hal-hal baru atau nge-generate ide original. Gampangnya, ini tuh proses kalian berkhayal atau ngebayangin sebuah solusi. Nah, sedangkan inovasi itu eksekusinya, bro. Menerapkan ide kreatif yang tadi itu jadi sebuah produk, jasa, atau solusi yang punya nilai tambah dan pastinya bisa diimplementasikan dalam bisnis. Jadi ingat aja gini, kalau kreativitas itu cuma namu ide di kepala, inovasi adalah aksi nyata yang bikin ide itu menghasilkan cuan. Terus yang bikin menarik tuh gimana sih otak kita sebenarnya bekerja buat ngasilin ide bisnis ini? Ternyata nemuin ide baru itu bukan cuma sekedar soal imajinasi liar aja loh. Kita butuh kedua sisi otak kita buat kerja bareng. Otak kiri kita itu kan tugasnya buat mikir secara linear dan logis ya. Kayak ngevaluasi fakta, ngitung resiko, pokoknya bikin kesimpulan yang masuk akal lah. Sementara itu otak kanan, nah ini tempatnya berpikir lateral, berimajinasi dan ngelihat masalah dari berbagai angle yang out of the box. Kolaborasi dari dua sisi inilah yang nantinya bakal melahirkan inovasi yang nggak cuma unik tapi juga laku keras pas dijual. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngerubah ide yang masih abstrak tadi jadi sebuah produk nyata? Jawabannya ada di sebuah framework yang namanya design thinking. Ini benar-benar 5 langkah yang wajib banget kalian hafal. Pertama, empathize. Pahami dulu nih secara dalam banget apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama pelanggan. Kedua, define. Rumusin tuh masalah utamanya dengan super jelas. Ketiga, ideate. Kumpulin aja solusi sebanyak-banyaknya, nggak usah takut salah dulu. Keempat, prototype. Nah, di sini kalian bikin model sederhana atau versi uji coba dari produk kalian. Dan yang terakhir, kelima, tes. Uji langsung ke pasar. Lihat respon mereka gimana, terus perbaiki deh kalau ada yang kurang. Langkah demi langkah ini tuh beneran cheat code ampuh buat meminimalisir kegagalan bisnis. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa masih mentok nyari ide, di modul kalian itu dikasih bocoran 4 cara jitu. Ada mind mapping, ini buat metain satu ide utama terus dihubungin sama ide-ide turunan biar lebih terstruktur. Terus ada asosiasi bebas, ini seru sih. Kalian ngegabungin dua hal yang kayaknya nggak nyambung sama sekali jadi satu ide yang super unik. Ada juga analisis SWOT, ini buat ngebedah kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman, biar kalian bisa nemuin inovasi dari celah yang ada. Dan ini nih, yang paling relate buat kita-kita sekarang, manfaatin teknologi. Kalian bisa banget pakai software generatif atau AI buat ngebantu ngerangsang sesi brainstorming kalian. Dijamin dapat insight yang jauh lebih mantap. Nyambung ke sini. Ini dia nih rahasia andalan yang pasti paling disukai sama Sobat Malas. Kalau kalian merasa ngebangun sesuatu dari nol itu berat banget, pakai aja hack legendaris ini. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Serius, jurus ini tuh legal dan efektif banget di dunia kewirausahaan. Kalian cukup amati aja bisnis orang lain yang udah jalan, tiru konsep dasarnya, terus ini yang paling penting, modifikasi. Kasih sentuhan inovasi atau nilai tambah yang bikin produk kalian beda dari versi aslinya. Nggak perlu pusing mikir dari nol kan? Cukup upgrade aja apa yang udah ada di pasar. Sekarang yuk kita naik level dikit ke strategi yang agak lebih canggih. Pernah dengar yang namanya Blue Ocean Strategy nggak? Intinya gini, Blue Ocean Strategy itu strategi buat ngejar diferensiasi alias keunikan, sekaligus nekan biaya biar tetap rendah. Tujuannya buat apa? Ya buat membuka ruang pasar baru yang bener-bener belum ada pesaingnya sama sekali. Jadi daripada kita capek-capek berantem ngerebutin pelanggan yang itu-itu aja, mending kita ciptain permintaan baru yang bikin pesaing kalian tuh jadi nggak relevan sama sekali. Biar makin kebayang, kita pakai analogi ya. Red Ocean itu ibarat kalian jualan ayam geprek di kantin kampus yang isinya udah ada 10 warung ayam geprek lainnya. Berdarah-darah banget kan saingannya? Kalian harus banting-bantingan harga sampai untungnya tuh tipis banget. Nah, beda cerita kalau Blue Ocean. Ini ibaratnya kalian datang ke kantin yang sama, tapi
Kalian malah jualan smoothie bowl sehat yang rasanya enak dan belum ada satupun yang jual di situ. Boom! Kalian berenang sendirian di lautan biru yang tenang, nggak ada pesaing, dan pelanggannya malah pada kepo antri pengen nyobain produk baru kalian. Terus mungkin kalian mikir, itu kan cuma teori di buku doang, praktiknya beda. Eits, tunggu dulu. Buktinya beneran ada di dunia nyata loh Sobat Males. Coba perhatiin kutipan dari tesis Magister Manajemen UGM tahun 2021 ini. Berdasarkan studi kasus kepemilik UMKM di Jawa Tengah dan DIY, terbukti secara akademis dan praktis kalau inovasi dan kemampuan adaptasi itu literally menyelamatkan dan meningkatkan kinerja usaha mereka. Perusahaan yang mau belajar, yang menguasai pengetahuan baru dan beradaptasi sama teknologi, terbukti bisa bertahan hidup dan malah makin cuan. Jadi, ini tuh beneran bukti nyata soal akselerasi pertumbuhan. Waktu kalian punya kemampuan buat beradaptasi dan terus berinovasi, itu tuh ibarat survival skill tingkat dewa. Dan ini nggak cuma berlaku buat UMKM yang ada di tesis tadi aja ya, tapi juga buat kehidupan kampus kalian sendiri. Dunia ini kan terus berubah, tren juga cepet banget gantinya. Kalau kalian cuma stuck jalan di tempat, nggak mau berinovasi, entah itu dalam urusan bisnis atau sekedar strategi belajar kalian, wah kalian pasti bakal ketinggalan zaman banget sih. Oke, teori udah dapet, pembuktian juga udah ada. Sekarang, saatnya challenge. Biar besok di kelas kalian bisa langsung angkat tangan setinggi-tingginya dan pamer di depan dosen. Yuk kita coba pecahin kuis studi kasus ini bareng-bareng. Coba bayangin, ada sebuah warung makan lokal yang tiba-tiba pelanggannya sepi banget. Usut punya usut ternyata, di dekat situ baru aja buka 5 warung baru yang jualan menu yang sama persis. Pertanyaannya, gimana cara kalian sebagai konsultan bisnis abal-abal, maksudnya konsultan andal, buat nyelamatin warung ini? Kita bedah ya pilihan solusinya. Pilihan A, turunin harga sediskon-diskonnya dan nekat ikutan perang Red Ocean. Pilihan B, pakai teknik ATM dan design thinking buat nyiptain menu atau layanan baru yang unik banget biar masuk ke Blue Ocean. Atau pilihan C, pasrah aja, tutup warungnya terus lanjut tidur. Ayo mikir. Nah, faktanya nih, pilihan A itu cuma bakal ngancurin profit kalian pelan-pelan. Dan pilihan C, ya itu si mental pecundang. Jadi jawaban yang paling benar pastinya adalah B. Mengaplikasikan kreativitas dan inovasi itu adalah jalan keluar yang paling masuk akal dan paling elegan. Nah, gimana? Materi pertemuan 4 ini ternyata gampang banget kan? Kalau udah dibedah jadi poin-poin visual yang satset kayak gini? Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua cheat code ini, apa iya kalian masih mau lanjut rebahan, nunggu keajaiban turun dari langit buat kuis besok? Udah, stop nunda-nundanya. Bawa semangat design thinking dan Blue Ocean strategi ini ke kelas kalian besok, dan tolong buktiin kalau Sobat Malas itu juga bisa dapat nilai A dengan cara belajar yang efisien. Sukses buat ujiannya ya, dan sampai jumpa lagi di sesi contekan materi kita selanjutnya.